Nadia, ternyata adik-adik belum ada yang datang ya Kak? Iya nih, Udah jam berapa Kak? masih pada datang. Oke deh, kalau gitu Kak, aku siapin dulu beres yang ini ya. Oke, Supaya Sabtu ceria sudah siap mereka datang. oke. Sebentar ya Kak. Oke, siap. Leo, Kak udah datang kok. Leo, Jen, ayo yuk masuk. Kita udah mau mulai. Ya Pak, beneran selalu ya. Iya. Yuk, duduk yuk. Shalom Kak, shalom teman-teman. Hari ini kelompok. Salam, Gaby. Ya, kita sapa dulu biasanya. Shalom Gaby. Shalom teman-teman dan kakak-kakak semua. Maaf ya Sofia datang lambat. Oh, nggak apa-apa, Sofia. Kita sapa Sofia dulu yuk. Shalom Sofia. Nah, adik-adik, sekarang udah waktunya kita mau Sabtu ceria. Tapi kok wajahnya ada nggak semangat ya? Ayo dong, mana semangatku? Ini semangatku. Bisa bosan ya? Kenapa ya adik-adik? Padahal kita udah mau mulai Sabtu cerianya nih. Gimana dong? Kalian nggak bisa memuji Tuhan, nggak bisa menari buat Tuhan kalau wajahnya cemburu kayak gini. Oke deh, kita mulai aja Sabtu cerianya. Kasihan teman-teman yang di rumah udah nunggu tuh. Yuk, kita sapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Shalom teman-teman. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita jumpa lagi di acara Sabtu Ceria. Tapi ada apa ya dengan teman-teman kita selamat? Tapi sebelum kita cari tahu mereka kenapa, kita mau berdoa dulu yuk. Ayo, kita tangannya tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau memulai ibadah kami. Kami percaya kasih Tuhan selalu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, Engkau lawat tiap kami, Engkau berikan kami anugerah-Mu Tuhan, biarlah sukacita selalu ada di dalam hati pikiran kami. Kami memulai ibadah kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebenarnya kakak sedih loh lihat wajah kalian baru kayak gini. Gimana ya? Harusnya kan kita itu kompakin, bukan kompak cemberut. Kak, aku boleh cerita nggak Kak? Oh iya, Tuan Sugi mau cerita apa? Ini Kak.
ceritanya. Setiap sedih. Pak, aku juga mau, Pak. Iya, Jet. Ada apa, Jet? Gini, Kak. Wow. Jet. Apa, Ma? Jet Marvin. Apa? Saya lagi pasang buku nih. Sekarang kan hari Minggu, kita mau ibadah, ya kan? Mandi dulu yuk, udah sore, udah jam 4, kita harus siap-siap, ya kan? Tapi bosan, Ma. Jet bosan. Kalau minggunya cuma tidur, Ma. Lihat HP, Ma. Iya, ibadahnya masih lewat HP, kan pakai Zoom. Tapi aku bosan. Pakai HP terus. Aku bosan. Jet, Jet, sini deh. Ayo dong, bangun dong. Ayo dong, Jet. Apa dong? Ketemu sama teman-teman dan kakak sekolah minggu. Jet udah pengen banget ketemu ya. Masih bosan. Kakak, aku juga mau cerita, Kak. Oh iya, silakan deh, Bu. Begini, Kak. Teman-teman. Kipi mau cerita nih, Kipi sedih sekali karena Kipi nggak bisa pergi sekolah, terus pakai baju sekolah SD. Kipi sedih sekali. Kipi kepengen pergi ke sekolah, ketemu teman-teman baru, guru baru, terus sekolah baru. Gimana ya? Ini teman-teman baju SD-nya ada di sini. Ini teman-teman baju SD-nya. Kita pengen sekali pakai baju SD ini berangkat sekolah. Terus ketemu sama teman-teman, belajar di sekolah. Tapi kok nggak bisa. Jadi begitu teman-teman. Ya berdoain saja doain aja supaya pandemi dan COVID-19 ini berakhir, supaya kita bisa ketemu teman-teman, guru, terus sekolah baru juga. Jadi begitu teman-teman ceritanya Kipi. Gitu ya ceritanya adik-adik. Pantesan kalian cemburu, bosan kayak gini. Gimana kalau kita dengerin cerita? Kita panggil Kak Melda yuk. Kak Melda cerita buat kita. Yuk. Kak Melda. Halo, Shalom. Wah, adik-adik, tadi seru ya lagi cerita-cerita. Seru atau sedih ya? Kak Melda jadi bingung juga nih. Lagi seru cerita tapi hatinya lagi sedih ya. Oke deh, kalau gitu kita cerita dulu ya, Kak. Oke. Nah, kita mau dengarkan cerita berikut ini. Shalom adik-adik. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kakak berdoa kebenaran firman Tuhan ini akan memerdekakan kalian, akan membuat kalian menang dari perasaan-perasaan yang kalian rasakan hari-hari ini karena COVID-19. Yuk, kita mau berdoa dulu ya. Bersikap yang terbaik, Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu boleh disampaikan secara sederhana dan dapat ditangkap oleh adik-adik. Pesan-Mu Tuhan boleh sampai kepada setiap kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, itu super kebenaran sore hari ini bagi kita ya. Super kebenarannya adalah aku akan berdiri teguh bagi Tuhan. Yuk ikuti sesuai dengan gerakan kakak ya. Aku akan berdiri teguh bagi Tuhan. Haleluya. Adik-adik, super kebenaran ini sangat memberkati kakak. Ketika kakak mengucapkannya, memperkatakannya, kakak
merasakan lawatan Tuhan. Karena COVID-19 ini membuat banyak orang tua, dewasa, muda, remaja, sampai kepada anak-anak, dia memilih untuk tidak bisa berdiri teguh bagi Tuhan. Karena apa yang banyak dilihat, didengar, bahkan ada yang merasakan. Mereka ketika mendengar kabar ada yang sakit, kakak suka sedih ketika mendengarnya. Ketika ada kabar ada yang meninggal, ketika merasa aduh ada yang bosan, gak kuat kan, ibadahnya di rumah terus, lewat HP, tugasnya susah, nggak bisa ke sekolah yang baru, padahal aku sudah masuk ke sekolah yang levelnya udah lebih tinggi, bajuku pun seragamnya udah baru, sekolah baru, guru-guru baru, teman baru, tapi nggak bisa sekolah. Adik-adik yang dulu tadinya COVID hanya berdampak kepada orang tua dan dewasa, sekarang berdampak kepada anak-anak, dan mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mana Tuhan Yesusnya, mana? Kok COVID-nya nggak selesai? Kok Tuhan nggak tolongin sih? Tapi ada orang-orang yang memilih pilihan yang kedua. Aku akan berdiri teguh bagi Tuhan. Adik-adik, apa sih berdiri teguh bagi Tuhan? Kakak mau kasih satu ilustrasi. Kakak butuh teman kalian untuk membantu kakak. Iya, Ma. Oke. Jet, kita mau memberikan ilustrasi kepada teman-teman. Apa sih berdiri teguh bagi Tuhan itu? Jet, mau memilih berdiri teguh bagi Tuhan atau tidak? Mau. Jadi bilang yang semangat. Aku mau berdiri teguh bagi Tuhan. Oke, nah Jet, Mama coba ya. Mama coba goncangkan ke kiri, kanan, depan, belakang, oke? Coba, Mama goncangkan. Hap, weh. Kalau ditarik, wah, tetap teguh ya. Coba dari sebelah sini, Mama goncang ya. Wih, coba ditarik. Wah, coba didorong dari belakang ya. Hap, wah, tetap berdiri teguh bagi Tuhan. Tos dong. Terima kasih, Jet. Ilustrasi tadi, Jet memilih untuk aku mau berdiri teguh bagi Tuhan, Kak. Ketika dia memilih untuk berdiri teguh bagi Tuhan, dia punya sikap pun berbeda. Dia berdiri teguh. Ketika kakak coba goncang ke kiri, goncang ke kanan, ke depan, ke belakang, dia tidak tergoncangkan. Artinya dia tetap berdiri teguh. Kenapa? Karena dia sudah memilih untuk aku akan berdiri teguh bagi Tuhan. Apa sih goncangan-goncangan itu, adik-adik? COVID-19 ini membuat dia tidak bisa sekolah dan bertemu dengan teman-teman. Benar, dia pun merasakan. COVID-19 ini membuat dia tidak bisa untuk mengerjakan, terkadang tidak bisa untuk mengerjakan tugas yang sulit. Benar, dia pun mengalaminya. COVID-19 ini membuat dia tidak bisa bermain dengan teman-teman di luar. Benar, adik-adik, dia pun mengalaminya. Tapi kenapa dia bisa berdiri teguh bagi Tuhan dan tidak tergoncangkan? Ada satu rahasia besar yang adik-adik mau tahu? Yes, karena dia senang dekat dengan Tuhan, adik-adik. Ketika dia senang dekat dengan Tuhan, dia senang membaca firman Tuhan. Dia merenungkannya dan dia melakukannya. Yang belum bisa baca firman Tuhan, dia senang mendengar cerita firman Tuhan yang diceritakan oleh mama, papa, atau kakak sekolah minggunya. Dia senang. Dan dia senang untuk berdoa kepada Tuhan. Dia senang memuji Tuhan. Dia senang menyembah Tuhan. Sehingga kedekatan dia dengan Tuhan membuat hati dia semakin bertumbuh, mengenal Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhannya baik. Dia tahu Tuhannya sayang sama dia dan Tuhan berkuasa. Dan dia semakin mencintai Tuhan. Sehingga ketika dia mengalami goncangan itu, adik-adik, ketika dia mengalami aku gak bisa mengerjakan tugas ini, sulit, dia datang sama Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, aku gak bisa Tuhan, sulit Tuhan ngerjainnya, tapi aku tahu Tuhan bisa menolong aku, memberikan aku hikmat sehingga aku bisa mengerjakannya karena Tuhan tolong aku. Amin. Adik-adik, Tuhan mau tolong dia gak? Yes, Tuhan pasti tolong. Dia sudah berdoa kepada Tuhan. Dan ketika dia ngalamin gak bisa main, dia bosan, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, pengen main, pengen ketemu teman-teman,
Aku bosan, gimana ya Tuhan? Digunakan hari-harinya, dia mungkin menggambar, dia mungkin belajar atau membaca, dia banyak hal yang dilakukan, hal-hal positif yang membuat dia sepanjang hari itu dia lepas dari rasa bosan. Atau ketika dia sakit, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya bahwa oleh pilur-pilurmu aku sembuh. Dia mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Adik-adik, kedekatan dia dengan Tuhan membuat dia mengalami Tuhan yang baik, sehingga dia bisa bilang, Tuhan, aku percaya Engkau baik, aku akan tetap berdiri teguh bagi Tuhan, sehingga dia semakin mencintai Tuhan dan dia akan hidup kudus. Dia gak suka dosa, tapi dia menjaga hatinya, dia takut akan Tuhan, dia gak mau berbuat dosa. Dan yang ketiga, dia mau bergerak bagi Tuhan untuk menjangkau jiwa. Adik-adik, Tuhan rindu. Dengar kata-kata kakak, Tuhan rindu ada anak-anak yang hari-hari ini berkata, Tuhan, ini aku mau berdiri teguh bagi Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari terakhir di mana Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Firman Tuhan katakan di Matius 24 ayat 14 bahwa Injil Kerajaan ini harus diberitakan sampai ke seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Adik-adik, bahwa kita ada di akhir zaman. Atau ada adik-adik berpikir bahwa Tuhan di surga bingung karena COVID-19 ini, sebabnya Tuhan gak bisa tolongin. Kok kayaknya Tuhan gak bisa lakukan apa-apa? Apa Tuhan kehabisan cara ya untuk menolong? Tidak, adik-adik. Allah tidak pernah kehilangan cara dan tidak pernah kebingungan, karena dia adalah Allah yang besar, dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin. Apakah Tuhan tidak bisa menyelesaikan COVID? Bisa. Tapi bukan itu caranya. Adik-adik, Tuhan rindu bergerak bersama-sama dengan kalian. Yes, kamu katakan, Tuhan rindu bergerak bersama-sama dengan kalian. Kita mau buka firman-Nya, adik-adik. Di Yeremia 1 ayat 4-5, firman Tuhan katakan, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku sudah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 9-10, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Adik-adik, panggilan ini itu untuk kalian, anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu. Yes, ada panggilan Allah dalam hidupmu atas generasi ini. Yes, itu kamu. Itu kamu. Tuhan rindu untuk memanggil kalian. Adik-adik, seperti tadi cerita kakak, ada banyak anak-anak di luar sana yang tidak dapat berdiri teguh bagi Tuhan. Adik-adik, kalau kakak boleh ceritakan satu kesaksian kakak, bagaimana pertumbuhan Kak Melda di lingkungan tempat kelahiran Kak Melda. Kak Melda lahir di tengah-tengah orang-orang Kristen yang sedikit. Kak Melda orang Batak lagi. Sepanjang pertumbuhan kakak di tempat kelahiran kakak berteman, ada banyak teman-teman, bahkan orang tua yang tidak suka karena kakak Kristen dan orang Batak. Setiap hari kakak mendapat, hampir setiap hari, orang Batak, horas bah, habis beras, makan gak bah, katanya. Kakak sedih, kakak ceritain, tapi mama papa kakak gak apa-apa. Dan kakak di lingkungan dimana gak ada gereja,
Tapi orang tua kakak pada saat itu mengizinkan rumah kami menjadi tempat ibadah setiap hari Minggu. Tapi nggak ada sekolah minggu. Kakak nggak kenal yang namanya sekolah minggu sampai kakak berumur 11 tahun pada saat itu. Ketika berteman dengan teman-teman kakak, kadang-kadang kakak diusir, sana pulang. Nggak ada orangnya pulang. Iya ada kok, sini. Kata teman kakak. Teman kakak baik, tapi orang tuanya nggak suka. Kakak bertumbuh di situ. Dan kakak nggak pernah tahu namanya saat teduh. Tapi kakak lihat teladan bapaknya kakak. Kakak lihat, ngapain ya, kok lama banget di meja kerjanya. Waktu kakak lihat buku-buku yang ditulis, ternyata itu adalah firman Tuhan, Alkitab, dicatatkan. Kakak lakukan tanpa dikasih tahu. Ini namanya saat teduh. Tanpa kakak harus disuruh, kakak lakukan karena kakak lihat teladan itu. Namun waktu kecil nih, kakak ingat waktu kecil kakak belum ngerti apa-apa, mungkin itu pada saat itu masih umur 5 tahun kali ya. Kakak diajarin doa, lagi udah tidurnya enak-enakan, bangun. Suruh bangun, ngapain? Duduk, lipat tangannya kayak begini, gini aja masih susah gitu, gimana sih? Sampai diajarin tuh begini. Terus kakinya disuruh dilipat, ikutin ya, doanya bahasa Batak. Kakak nggak tahu bahasa Batak karena lingkungan kakak tidak bahasa Batak dan orang tua juga tidak berbahasa Batak. Met awon, suruh ikutin. Bayinya suruh hakon, sasada ho Yesus, dong aku tok yang artinya sebenarnya luar biasa. Nah adik-adik, singkat cerita, orang-orang suka bilang sama kakak, teman-teman kakak, kamu akan masuk neraka loh kalau kamu nggak pindah agama. Ayo, kamu harus pindah agama. Terus di sekolah agama kakak diecek-ecekin, iya tuh kalau ibadah tuh pakai musik, sampai musiknya ada drama kayak mau pesta. Duh, kakak tuh sampai SMA kakak dengar kayak gitu, sampai cerita dan nangis sama mamanya kakak, sampai ditakut-takutin, nanti kamu masuk neraka loh, kamu akan dibakar loh, kamu akan digini. Ayo pindah agama. Sampai akhirnya waktu kakak usia kelas 5 ya, sekitar 11 tahun, baru ada sekolah minggu. Kakak senang banget. Kakak bersyukur, bahkan sampai pada saat itu kakak punya cita-cita nggak untuk jadi dokter, nggak untuk jadi hal-hal yang orang-orang suka bicarakan cita-citanya. Kakak cuma pengen jadi guru sekolah. Firman Tuhan itu benar yang katakan bahwa sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah memilih engkau, aku telah menguduskan engkau. Tuhan telah memilih Kamelda sehingga Kamelda boleh berdiri sampai hari ini di hadapan kalian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kakak boleh ngalamin Tuhan yang baik dan kakak bisa percaya sama Tuhan sampai hari ini. Itu karena Tuhan punya rencana tidak pernah gagal atas hidup kakak. Adik-adik, ada banyak Kamelda yang dulu itu yang mungkin ada di lingkungan kalian. Dan Tuhan katakan, ada panggilan Tuhan atas hidupmu. Orang-orang yang berseru bagi Tuhan, Tuhan, aku mau berdiri teguh bagi Tuhan. Aku mau berdiri teguh menjadi berkat bagi orang-orang yang mungkin hari ini sedang mengalami bosan, mengalami sesuatu yang dia bilang gak kuat. Paling gak aku bisa berdoa buat teman-temanku Tuhan. Aku mau semakin cinta Tuhan. Dan ketika hari ini teman-teman kalian bisa melayani di Sabtu Ceria atau bisa melayani sekolah minggu, pelayanan yang bukan karena dipaksa, pelayanan yang bukan karena ingin dilihat orang, tapi pelayanan yang kalian lakukan sejak kecil karena kalian melakukannya karena cinta akan Tuhan. Adik-adik, dari sejak kecil kalian sudah mengenal Tuhan, sudah diajarkan firman, sudah diajarkan doa. Kakak mengatakan ada panggilan Allah atas hidupmu agar engkau bergerak bersama-sama dengan Tuhan di akhir zaman ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan taruhkan di dalam hati setiap adik-adik bahwa mereka adalah generasi di akhir zaman ini yang mau Tuhan pakai untuk bersama-sama dengan Tuhan bergerak menjadi generasi di akhir zaman ini yang semakin cinta kepada Tuhan, yang hidup kudus, tidak suka dosa, dan yang mau bersama-sama dengan Tuhan bergerak untuk memenangkan jiwa. Bangkitkan Tuhan atas adik-adik sekolah minggu yang mendengar firman-Mu sore hari ini, sampai generasi mereka diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang mengalami bosan, lesu, yang mengalami sakit, yang mengalami sedih, Tuhan bangkitkan. Mereka boleh berkata pagi sore hari ini, aku mau berdiri teguh bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Haleluya. Amin. Kak, aku mau bangkit, aku mau semangat, Kak. Yeay, Alinda. Kami juga, Kak. Kami juga, Kak. Segala hatimu terhadap dosa. Oh, kalian mau nyanyi? Wah, anak-anak hebat. Go, 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 go. Yeah.
Wah, pujian yang luar biasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Amin adik-adik. Kami juga siap untuk menari buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siap menari buat Tuhan? Siap, Kak. Shalom teman-teman, selamat sore. Sore ini kita membuat alat musik, yaitu maracas. Bahan-bahannya ialah botol bekas air mineral. Untuk isiannya kali ini keras memakai beras. Teman-teman di rumah boleh menggunakan batu kerikil atau biji-bijian seperti kacang hijau, biji jagung, dan biji-bijian apa saja yang ada di rumah kalian. Untuk hiasannya kita menggunakan kertas krep warna-warni
origami atau kertas apa saja yang ada di rumah kalian sesuai dengan kreasi kalian. Lem atau double tip, gunting, dan spidol. Cara membuatnya, pertama-tama kita gunting kertas warna-warninya. Terserah kalian ya mau warna apa. Kita gunting setengahnya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman, seperti rumbai-rumbai. Lalu kita lilitkan ke botol menggunakan lem. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Lalu kita tulis firman Tuhan di kertas origami. Keluaran 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Lalu kita tempelkan ke bagian tengahnya. Lalu kita isikan dengan biji-bijian. Nah, ngisinya secukupnya aja ya. Dan kalau sudah selesai, berasnya kembaliin ke mama untuk dimasak. Nah, maracas kita sudah jadi teman-teman. Mudah kan cara membuatnya? Nah, sekarang kita bisa memuji Tuhan dengan maracas ini. Jagalah hatimu terhadap dosa. Selamat mencoba teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nah, selesai sudah satu ceria hari ini. Tetap berdiri teguh bagi Tuhan. Dan jangan lupa saksikan terus Sabtu Ceria Revival Kids setiap hari Sabtu jam 4 sore. Tuhan Yesus memberkati.